Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuridayati, NIM 210512040447 dari kelas 2021 Teknik Informatika A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas model infrastruktur jaringan. Untuk pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian jaringan secara geografis, jaringan berdasarkan aksesnya, jaringan berdasarkan cara membangunnya, topologi jaringan, jaringan berdasarkan penggunaan kabel, kemudian yang terakhir ada jaringan berdasarkan siarannya. Langsung saja, yang pertama ada pengertian. Infrastruktur jaringan merupakan kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Yang kedua ada jaringan secara geografis yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, contohnya adalah Bluetooth. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network, biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contoh di lab komputer. Kemudian yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, yang merupakan jaringan yang berada pada satu kota atau wilayah. Kemudian yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Ini adalah jaringan yang telah mendunia, contohnya adalah internet. Kemudian yang ketiga ada jaringan berdasarkan aksesnya, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama internet, biasanya bisa diakses oleh publik. Kemudian ada intranet, bisa diakses oleh hanya untuk kalangan internal saja. Kemudian yang terakhir ada extranet, yang memfasilitasi pertukaran data skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain, penyedia akses yang berisi informasi penting dan database untuk tujuan bisnis. Kemudian yang keempat ada jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ADHOC, yang kedua ada infrastruktur, jaringan infrastruktur. Untuk ADHOC adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Kemudian untuk jaringan infrastruktur terdiri dari perangkat jaringan dan titik akses nirkabel atau router nirkabel. Titik akses yang digunakan dengan cara infrastruktur dapat mendukung banyak klien di jaringan nirkabel dan kabel. Kemudian yang kelima ada topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri terbagi menjadi 5 di sini. Ada topologi bus, star, ring, mesh, dan topologi tree. Yang pertama ada topologi bus. Gambarnya seperti ini. Untuk kelebihannya, yang pertama ada biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kemudian penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Untuk kekurangannya, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Kemudian proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Kemudian untuk kekurangan yang terakhir ada topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Topologi yang kedua ada topologi star. Kelebihannya sendiri, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudian bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kemudian cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Kemudian yang terakhir untuk kekurangannya ada jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi yang selanjutnya adalah topologi ring. Untuk kelebihannya memiliki performa yang
lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Kemudian yang terakhir, untuk kelebihannya biaya instalasi cukup murah. Untuk kekurangan sendiri, ada kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyak titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Kemudian jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang terakhir untuk kekurangannya, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Kemudian topologi yang selanjutnya ada topologi mesh. Untuk kelebihannya sendiri, ada jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Kemudian besar bandwidth yang cukup lebar. Yang terakhir untuk kelebihannya ada keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Untuk kekurangan topologi mesh sendiri, ada proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit. Kemudian membutuhkan banyak kabel, dan tentunya memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan banyak kabel yang dibutuhkan tadi. Kemudian topologi yang selanjutnya ada topologi tree. Untuk kelebihannya sendiri memiliki jaringan yang lebih besar, mempunyai akses segera atau cepat, memiliki keterbatasan titik, kemudian memiliki manajemen data yang baik. Untuk kekurangannya sendiri ada dapat melumpuhkan semua jaringan, pengelolaan yang tergolong sulit, biaya yang lebih banyak, memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Kemudian yang keenam ada jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan berkabel atau wired network dan jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan berkabel sendiri adalah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media penghubung. Ini adalah contoh gambarnya. Kemudian untuk jaringan nirkabel atau wireless adalah jaringan yang menggunakan gelombang radio, satelit, inframerah, dan teknologi Bluetooth sebagai media penghubung. Kemudian yang terakhir ada jaringan berdasarkan siarannya. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah unicast atau 1 ke 1. Pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Contohnya sendiri adalah file sharing, browsing, akses file server, dan lain-lain. Yang kedua ada multicast atau 1 ke grup. Pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Contohnya adalah real-time streaming video. Kemudian yang terakhir ada broadcast 1 ke semua, yaitu pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Contohnya adalah siaran TV dan radio serta pada proses DHCP. Kemudian mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.